Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil rangkuman mata kuliah kami tentang filsafat, agama, dan etika dan hukum pada mata kuliah etika bisnis, etika profesi dan bisnis dengan dosen pengampu kami yaitu Bu Putri Dwi Aprilia Nur. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nailul Liza Wulan Ramadhani dengan NPM terakhir 196. Saya Elmira Benita dengan NPM akhir 173. Saya Fatma Kusuma Dewi dengan NPM akhir 177. Saya Naila Himatul Haq dengan NPM akhir 179. Saya Davina Cecilia Cayani dengan NPM akhir 181. Saya Mary Perwitasari dengan NPM akhir 209. Untuk yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang hakikat filsafat. Filsafat pada bahasa Yunani itu disebut philo yang artinya cinta, sophia yang artinya bijaksana, dan filosofia yaitu cinta terhadap kebijaksanaan. Objek filsafat bersifat universal dan mencakup segala sesuatu yang dialami manusia. Ini diutarakan oleh Fauq dan juga Abdul pada 2003. Nah, karakteristik filsafat sendiri yaitu ada satu, menyeluruh, yaitu keberadaan sebagai satu kesatuan secara keseluruhan, yang berarti benar salah itu termasuk logika, baik buruk itu termasuk etika, dan juga indah dan jelek termasuk estetika. Nah, untuk karakteristik yang kedua yaitu ada mendasar, tidak mudah percaya bahwa ilmu itu benar. Yang ketiga ada spekulatif, yaitu selalu ingin mencari jawab. Nah, unsur-unsur filsafat yaitu yang pertama ada kegiatan intelektual, yang kedua ada mencari makna yang hakiki, yang ketiga segala fakta dan gejala, yang keempat dengan cara refleksi, metodis, sistematis. Untuk yang kelima yaitu untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Nah, perbedaan filsafat dan juga ilmu pada ontologis, filsafat itu yang berarti mengkaji fisik dan non fisik. Nah, ilmu itu hanya yang fisik dan dapat diindra saja. Nah, pada epistemologis, filsafat yaitu refleksi, reflektif, rasional, dan deduktif. Nah, ilmu itu yang berarti metode ilmiah. Nah, pada aksiologis, filsafat itu berarti abstrak, manfaatnya tidak langsung. Dan ilmu itu konkret, dan manfaat langsung dibagi oleh manusia. Nah, yang kedua ada hakikat agama. Nah, agama sendiri dalam bahasa Sanskerta yaitu pedoman hidup manusia untuk mencapai hidup yang kekal, mencakup hubungan manusia dengan Tuhan serta aturan hidup yang disampaikan melalui nabi. Nah, inti makna ajaran agama yaitu ajaran ketuhanan menegaskan Tuhan sebagai sumber segala keberadaan. Moral agama mengatur hubungan manusia dengan diri sendiri, dengan sesama dan juga alam sekitarnya, yaitu ritual menjadi metode manusia berkomunikasi dengan Tuhan. Dan terakhir ada semua agama bertujuan menuntun manusia menuju kebahagiaan dunia dan juga akhirat nantinya. Nah, unsur penting agama yaitu satu, hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, ada pedoman perilaku, ada perintah, larangan, nilai, dan juga norma. Yang ketiga, ada bertujuan untuk mencari kebahagiaan hidup dunia dan juga akhirat. Nah, unsur utama agama yang satu, yang pertama adalah memiliki kitab suci. Yang kedua, kitab suci berasal dari wahyu Tuhan melalui nabi. Yang ketiga, ada lembaga atau otoritas yang membimbing dan menafsirkan ajaran bagi umat agamanya masing-masing. Selanjutnya adalah hakikat etika. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang memiliki arti tempat tinggal, adat, watak, cara berpikir, dan sebagainya. Bentuk jamaknya adalah taeta yang berarti adat istiadat. Selain itu, etika memiliki beberapa pengertian yang mencakup pengertian dari Caspertens yang berpikir bahwa etika memiliki dua pengertian, praksis dan refleksi. Sebagai praksis, etika berarti nilai dan normal. Sebagai refleksi, etika adalah pemikiran moral. Secara etimologis, etika adalah ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenan dengan hidup. Etika memiliki istilah lain yaitu susila, di mana su memiliki arti baik dan sila memiliki arti kebiasaan atau tingkah laku. Jadi dapat disimpulkan bahwa susila merupakan kebiasaan atau tingkah laku yang baik.
Selanjutnya adalah hakikat nilai. Hakikat nilai ada beberapa definisi. Yang pertama dari Doni Kusuma, yang berpikiran bahwa kualitas suatu hal yang menjadikan nilai merupakan kualitas suatu hal yang menjadikan hal tersebut berguna. Yang selanjutnya adalah definisi dari Fuad Farid dan Abdul Hamid, di mana nilai itu standar atau ukuran yang digunakan untuk mengukur segala sesuatu. Yang terakhir dari Max Scheler, di mana nilai memiliki sifat objektif dan a priori atau independen dari hal-hal materi yang dipahami melalui suatu perasaan. Selain itu, Max Scheler juga mengungkapkan 4 gugus nilai, di mana nilai memiliki tingkatan dari terendah yang tertinggi. Nilai pertama ada nilai kesenangan yang berkaitan dengan pengalaman enak dan tidak enak. Nilai kedua adalah nilai vital berkaitan dengan kehidupan. Nilai ketiga adalah nilai rohani. Dan nilai paling tinggi yaitu nilai kudus yang berkaitan dengan iman dan kepercayaan. Lalu selanjutnya adalah tentang hubungan agama, etika, dan juga nilai. Yang pertama, kita bahas hakikat manusia terlebih dahulu. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, diberi akal dan pikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan, mampu memahami hakikat keberadaan dunia, menyadari adanya kekuatan tak terbatas yaitu Tuhan yang mengatur alam semesta, dan juga mampu membedakan nilai tertinggi dan nilai-nilai sementara. Nah, konsep nilai dalam kehidupan sendiri, nilai tertinggi yang pertama hidup kekal di akhirat. Lalu yang kedua nilai antara atau nilai sementara yaitu kekayaan, kekuasaan, dan kenikmatan duniawi. Lalu yang terakhir ada nilai duniawi, bukan tujuan akhir, tetapi sarana atau means untuk mencapai nilai tertinggi. Ada 3 ajaran pokok dalam agama. Namun semua agama mengajarkan 3 hal utama, yaitu yang pertama, hakikat Tuhan, Allah, God, Brahman, dan lain-lain. Yang kedua, etika atau tata susila, atau bisa disebut juga sebagai moralitas. Lalu yang ketiga, ritual atau tata cara beribadah pada setiap agama. Selanjutnya ada hubungan antara agama dan juga etika. Agama dan etika tidak dapat dipisahkan. Tidak ada agama tanpa ajaran moral. Keimanan tidak hanya diukur dari ibadah, tetapi juga dari perilaku. Selanjutnya ada tujuan akhir agama. Menurut dalam Hindu disebut moksa, dalam Buddha disebut nirwana, dan semua agama mengarahkan manusia pada kehidupan kekal dan kebahagiaan sejati. Selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan agama, etika, dan etiket. Jadi, hukum, etika, dan etiket merupakan istilah yang sangat berdekatan dan mempunyai arti yang hampir sama. Walaupun terdapat juga perbedaan, kemudian tabel berikut ini menjelaskan persamaan dan perbedaan ketiga istilah tersebut. Yang pertama yaitu persamaan antara hukum, etika, dan etiket. Jadi, hukum, etika, dan etiket sama-sama berfungsi untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Jadi ketiganya dibuat agar tercipta ketertiban, kenyamanan, serta hubungan sosial yang harmonis. Tanpa adanya aturan tersebut, kehidupan masyarakat bisa menjadi kacau, karena setiap orang bertindak sesuai keinginannya sendiri. Kemudian perbedaannya yaitu terdapat pada sumber. Yang pertama, hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang berwenang untuk membuat peraturan resmi. Oleh karena itu, hukum bersifat mengikat seluruh warga negara. Kemudian etika bersumber dari nilai, norma, dan moral yang berkembang dalam masyarakat. Etika sering dipengaruhi oleh budaya, agama, dan kebiasaan sosial. Dan kemudian etiket bersumber dari kebiasaan dalam pergaulan suatu kelompok masyarakat tertentu, terutama yang berkaitan dengan sopan santun dan tata krama. Kemudian perbedaan yang kedua terdapat pada sifat pengaturan. Hukum bersifat tertulis dan jelas, misalnya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Hukum juga memiliki sanksi tegas jika dilanggar. Kemudian etiket dapat bersifat lisan maupun tertulis. Contoh yang tertulis adalah kode etik profesi seperti kode etik dokter atau akuntan. Sanksinya biasanya berupa rasa bersalah, teguran, atau sanksi sosial.
Kemudian etiket umumnya bersifat secara tidak tertulis dan berupa kebiasaan dalam pergaulan sehari-hari. Misalnya cara berbicara yang sopan atau cara makan yang baik. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu objek yang diatur. Jadi hukum itu mengatur perilaku manusia yang bersifat lahiriah maupun batiniah, seperti tindakan kriminal, hak waris, dan aturan kenegaraan. Kemudian etiket lebih menekankan pada perilaku moral atau rohani seseorang, seperti kejujuran, tanggung jawab, tidak menipu, dan tidak merugikan orang lain. Dan etiket mengatur perilaku lahiriah yang berkaitan dengan sopan santun, misalnya berpakaian dalam acara resmi, cara menerima tamu, dan cara berbicara kepada orang yang lebih tua. Untuk kesimpulannya, jadi hukum bersifat resmi, mengikat, dan memiliki sanksi tegas. Sedangkan etika berkaitan dengan moral baik dan buruk menurut nilai masyarakat. Kemudian etiket berkaitan dengan sopan santun dan tata krama dalam pergaulan sehari-hari. Baik, materi selanjutnya adalah hubungan karakter dan etika. Yang pertama, konsep umum paradigma manusia utuh. Pembentukan manusia seutuhnya mencakup unsur karakter, kepribadian, kecerdasan, etika, tujuan hidup, gelombang otak, agama, dan praktik spiritual seperti meditasi dan zikir. Keseluruhan konsep ini menjadi landasan untuk melihat manusia sebagai makhluk yang berkembang secara fisik, mental, moral, dan spiritual. Kemudian karakter dan kepribadian. Perbedaan di antara keduanya, yang pertama, kepribadian merupakan keseluruhan kondisi psikologis seseorang, termasuk sifat-sifat yang diwarisi dari keturunan, seperti bakat, temperamen, dan kecerdasan dasar. Yang kedua, karakter, yang merupakan bagian dari kepribadian, tetapi lebih menekankan pada aspek yang dibentuk, seperti pendidikan, pengalaman, lingkungan, dan proses belajar. Kemudian sifat kepribadian dan karakter. Di sini sisi kepribadian yang diwariskan sulit diubah. Yang kedua, sisi kepribadian yang terbentuk dari lingkungan, pengalaman, dan pendidikan dapat dikembangkan. Dan inilah yang disebut dengan karakter. Pandangan para ahli mengenai karakter, yang pertama, menurut Cloud, karakter merupakan kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan realitas, yang berarti kualitas karakter terlihat dari bagaimana manusia merespon tantangan hidup yang nyata. Yang kedua, menurut Ezra, karakter bahkan dipandang sebagai culture, yakni fondasi keberhasilan yang bersifat tahan uji dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Yang ketiga, menurut Lilik Agung, mendefinisikan karakter sebagai kompetensi diri untuk menghadapi realitas yang selalu berubah, serta kemampuan seseorang untuk meraih keberhasilan yang bersifat berkelanjutan. 10 karakter sel menurut Chopra. Chopra di sini menyatakan bahwa karakter manusia dapat dianalogikan seperti sel pada tubuh, di mana hubungan ini menegaskan bahwa manusia seharusnya hidup mengikuti karakter-karakter dasar yang dimiliki sel tubuhnya. Nah, 10 karakter sel tersebut meliputi yang pertama tujuan lebih tinggi, yang kedua kesatuan, ketiga kesadaran, 4 penerimaan, 5 kreativitas, 6 keberadaan, 7 efisiensi, 8 pembentukan ikatan, 9 memberi, dan 10 keabadian. Hubungan antara kecerdasan menurut Covey, karakter sel, dan etika menurut Nafis. Jadi, 4 kecerdasan menurut Covey yaitu PQ, IQ, EQ, dan SQ terkaitan secara erat dengan 10 karakter sel Chopra, di mana masing-masing kecerdasan itu berhubungan dengan kelompok etika menurut Nafis juga, yang memuat psiko, sosio, dan teo. Yang pertama, psikoetika, yang merupakan menyangkut hubungan antara aku dan aku, seperti pengendalian diri, kesadaran, dan kemampuan adaptasi. Yang kedua, sosioetika. Di sini menyangkut hubungan aku dengan orang lain, seperti hubungan sosial, empati, dan kerjasama. Yang ketiga, teoetika, yang menyangkut hubungan antara aku dan Tuhan, seperti ketakwaan, ketulusan, keikhlasan, dan kesabaran. Di mana konsep ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia utuh mencakup keseimbangan fisik, mental, emosional, dan spiritual. Baik, selanjutnya di sini ada peran akuntan dalam pembangunan manusia. Pengertian terkait peran akuntan untuk pembangunan manusia yaitu dalam buku Etika Bisnis
Profesi Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya, karya Sukrisno Agus dan Icenik Ardana, dijelaskan bahwa pembangunan manusia seutuhnya berarti mengembangkan manusia secara lengkap, yaitu dari sisi fisik, intelektual, emosional, dan spiritual, sehingga terbentuk karakter yang positif. Lalu tujuannya yaitu yang pertama untuk membentuk karakter baik, menciptakan keseimbangan hidup, meningkatkan kualitas kebahagiaan, menumbuhkan kepedulian sosial, yang dimana ini sangat terkait erat dengan membentuknya manusia untuk seutuhnya. Lalu ciri manusia seutuhnya, yaitu manusia ini bukan orang yang hanya fokus pada uang, tetapi juga peduli pada hubungan sosial, nilai moral, dan kesejahteraan masyarakat. Berikutnya, ada dua model manusia yaitu manusia materialistis dan manusia utuh. Yang pertama, manusia materialistis, fokus pada kekayaan, memiliki ego yang tinggi, lalu kompetisi yang tidak sehat, dan tujuan hidup yang selalu tertuju pada materi, dan materi. Berikutnya ada manusia utuh, di mana dia lebih seimbang, lalu mempunyai empati, berorientasi nilai, dan hidup yang harmonis, yang dimana manusia materialistis ini hanya mengejar kekayaan saja, tetapi manusia utuh ini lebih menyeimbangkan antara materi dan nilai moral. Berikutnya, hubungan dengan profesi akuntan. Yang pertama, akuntan harus punya integritas. Kedua, tidak hanya fokus pada keuntungan saja. Yang ketiga, harus menjaga kepercayaan publik. Yang keempat, memiliki tanggung jawab sosial. Yang dimana konsep ini sangat penting dalam profesi akuntan karena akuntan memegang kepercayaan publik. Jika hanya mengejar materi saja, akuntan bisa mudah melakukan kecurangan. Lalu, unsur pembangunan manusia seutuhnya. Ada intelektual, moral, spiritual, dan sosial, yang dimana semua aspek ini harus seimbang. Lalu ada studi kasus terkait Bapak Petrus Octavianus menebar pelayanan bagi sesama Bapak anak miskin. Yang dimana biodatanya Pak Petrus Octavianus ini berasal dari keluarga yang sangat miskin dan mengalami banyak kesulitan hidup sejak kecil. Namun, beliau tetap berjuang melalui pendidikan hingga berhasil. Biodatanya lahir dari keluarga miskin di Rote NTT, pernah hidup sangat sulit, berjuang melalui pendidikan, dan menjadi tokoh sosial dan pendeta. Kepedulian sosialnya, di mana beliau ini dikenal sebagai sosok yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap anak-anak miskin. Ia bahkan telah menampung dan membantu pendidikan puluhan ribu anak di seluruh Indonesia. Berikutnya. Nah, nilai manusia seutuhnya dalam kasus. Yaitu yang pertama, adanya empati yang tinggi, lalu tanggung jawab sosial, dan ada keikhlasan yang begitu tulus, dan integritas moral yang begitu baik. Dan makna utama dalam studi kasus ini yaitu kesuksesan bukan hanya diukur dari materi saja. Karakter ini menentukan kualitas hidup yang baik, moral lebih penting daripada kekayaan, dan kepedulian sosial adalah nilai yang utama. Maka dari itu, pelajaran bagi profesi akuntan sendiri harus memiliki integritas yang tinggi, mengutamakan kepentingan publik, dan tidak hanya mengejar materi, juga menjaga nilai kemanusiaan, yang dimana pada studi kasus Bapak Petrus Octavianus memberikan pelajaran penting bagi profesi akuntan, bahwa keberhasilan sejati tidak hanya diukur dari kemampuan saja, namun juga dari kualitas karakter dan kepedulian terhadap sesama. Baik. Maka dari itu, saya perwakilan dari kelompok ini mengucapkan terima kasih. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf dan izinkan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.